Alhamdulillah wa syukurillah ala binikmatillah ala kulli hal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga kita semua senantiasa diberikan oleh Allah nikmat sehat walafiat, rizki yang berlimpah dan berkah, dimudahkan segala urusan ibadah, dan dipanjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, salat sunnah tahajud adalah ibadah salat malam. Waktu untuk mengerjakan salat tahajud ialah setelah salat isya sampai dengan datangnya waktu salat subuh, dan dalam pelaksanaannya dilakukan setelah bangun dari tidur. Allah sangat menganjurkan kepada hambanya untuk mengisi waktu malamnya dengan beribadah kepadanya, khususnya di waktu sepertiga malam terakhir, yaitu antara jam 2 sampai menjelang waktu subuh. Ibadah yang dapat dilakukan pada saat itu ialah dengan berzikir, membaca Al-Quran, dan mendirikan sholat tahajud. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, seorang hamba menjadi sangat dekat kepada Allah pada larut malam. Oleh karena itu, jika kamu mampu berzikir kepada Allah pada saat tersebut, maka lakukanlah. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Salat sunat tahajud juga sebaik-baik salat setelah salat fardu 5 waktu. Nabi SAW bersabda, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram, dan sebaik-baik salat setelah salat fardu adalah salat malam. Hadis riwayat Muslim. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 79. Sahabat, salat sunat tahajud memiliki fadilah dan keutamaan yang sangat besar untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Salat tahajud yang dikerjakan pada saat sepertiga malam terakhir, di mana pada saat itu ialah saat yang mustajab untuk seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berjanji pada siapapun hambanya yang berdoa pada waktu sepertiga malam, pasti akan Allah kabulkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, jika pertengahan malam atau sepertiga malam telah berlalu, Allah Tabaraka wa Ta'ala turun ke langit dunia dan berfirman, adakah orang yang meminta hingga pasti akan aku beri? Adakah orang yang berdoa hingga aku kabulkan? Dan adakah orang yang memohon ampun hingga pasti aku ampuni dosanya? Demikian itu terjadi hingga waktu subuh datang. Hadis riwayat Muslim. Sahabat, berikut ini adalah fadilah dan keutamaan salat sunat tahajud. Yang pertama, memperoleh kebaikan dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang istiqomah dalam menjaga salat tahajud adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan karuniakan kebaikan, rahmat, dan ampunannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air sambil menerima segala pemberian Rabb-Nya. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran Surat Ad-Dariyat, surat 51 ayat 15 sampai 18. Yang kedua, memperoleh pahala berlimpah. Orang yang beriman kepada Allah dan menghidupkan waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, maka Allah akan karuniakan pahala yang berlimpah. Sebagaimana dalam firman-Nya, mereka itu tidak sama di antara ahli kitab itu
ada golongan yang berlaku lurus. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud bersembahyang. Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan bersegera kepada mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang soleh, dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, maka sekali-kali mereka tidak dihalangi untuk menerima pahalanya. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga, diijabahnya doa. Waktu sepertiga malam adalah waktu yang sangat mustajab untuk diijabahnya doa. Baginda Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku akan aku ijabah doanya, siapa yang meminta akan aku beri, dan siapa yang minta ampunan kepadaku akan aku ampuni dia. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan lainnya. Yang keempat, menghapus kesalahan dan dijauhkan dari berbuat dosa. Dalam sebuah hadis baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, kerjakanlah salat malam, karena salat malam itu kebiasaan orang-orang yang soleh sebelum kamu dahulu, juga suatu jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan kalian, juga sebagai penebus pada segala kesalahan, mencegah dari berbuat dosa, serta dapat menghindarkan penyakit dari badan. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ahmad. Yang kelima, dimudahkan masuk surga. Sahabat, salah satu fadilah salat tahajud ialah akan dimudahkan oleh Allah untuk masuk surganya. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebarkanlah salam, berikanlah makan orang-orang yang membutuhkan, sambungkanlah silaturahim, dan salatlah pada malam hari ketika orang lain sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sahabat, ada sebuah kisah nyata dari seorang yang sedang menghadapi permasalahan dalam hidupnya. Lantas ia menumpahkan segala permasalahan yang sedang dihadapi dalam sujudnya memohon kepada Allah jalan keluar di saat sholat tahajud. Kisah dari seorang syekh yang ingin melakukan perjalanan dari Kairo, Mesir untuk kembali ke Arab. Sebelum melakukan perjalanan tersebut, beliau ingin mampir ke salah satu masjid di Kairo, tempat ia melakukan ceramah di hari sebelumnya. Setibanya jam 2 malam, syekh itu melihat seseorang di mihrab sedang sujud sambil menangis. Dia memohon dan memelas kepada Allah dalam sujudnya, sambil syekh ini berkata, "Ya Allah, kabulkanlah permintaan orang ini," walaupun dia belum mengetahui apa yang diminta oleh orang tersebut. Setelah orang tersebut selesai dari sholatnya, syekh itu mendekatinya dan berkata, "Masya Allah, doa apa ini? Luar biasa. Doa yang diikuti tangisan di sepertiga malam menjelang subuh. Allah turun ke langit bumi dan mengabulkan setiap doa." Kemudian orang tersebut menjawab, "Demi Allah, Syekh, istri saya sekarang sedang dirawat di rumah sakit dan saya harus membayar uang sebesar 14.500 pound Mesir. Kalau tidak dibayar, istri saya tidak bisa dioperasi." Syekh itu pun menyuruh orang tersebut untuk tetap melanjutkan doa dan menikmati sujudnya, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang ikhlas meminta kepadanya. Sampai di waktu subuh, seorang pengurus masjid menyuruh syekh itu untuk menjadi imam. Karena memakai mikrofon, maka suara syekh tersebut terdengar hingga keluar. Kemudian ada seorang pengusaha Mesir yang apartemennya dekat dengan masjid dan dia suka mengikuti ceramah syekh ini. Lalu keluarlah si pengusaha ini untuk sholat berjamaah di masjid. Begitu selesai sholat, dia bilang, "Syekh, ahlan wa sahlan di Mesir. Saya salah satu penggemar Anda, Syekh. Saya mau minta tolong satu hal. Saya sudah hitung zakat uang di perusahaan saya
saya harus alokasikan 14.500 pon Mesir. Syekh pun menangis mendengar itu. Kemudian Syekh itu mencari dan memanggil orang yang menangis di sepertiga malam tadi. Ya fulan, kesini, ceritakan masalahmu apa. Kemudian ia menceritakan bahwa ia membutuhkan biaya atau uang sebesar 14.500 pon Mesir untuk biaya operasi istrinya. Seketika pengusaha itu pun menangis dan berkata, "Demi Allah Syekh, saya sudah 1 minggu meletakkan uang ini di lemari saya. Setiap hari istri saya bilang, turunkan itu bukan hak kita, zakat itu keluarkan. Saya ingin mendapat 1 orang yang saya kasih langsung, dan pada saat bagi-bagi, saya mau 1 orang saja saya kasih. Selesaikan masalah dia, dan Allah selamatkan saya di akhirat." Lantas diberikanlah uang 14.500 pon Mesir kepada orang yang membutuhkan tersebut. Terpenuhilah kebutuhan keduanya atas izin dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah nyata tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwa janji Allah untuk yang gemar melaksanakan sholat tahajud adalah benar. Allah akan mengijabah doa hambanya yang berdoa di sepertiga malam. Sahabat, semoga kita semua dimudahkan dapat mengamalkan ibadah sholat tahajud, karena begitu sangat besar fadilah dan keutamaannya untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.